Ada apa Bayangkara? Tuan dipanggil Gusti Dewi di Keputrian Ibu Suri. Ada keperluan apa? Saya tidak pernah menanyakan keperluan. Gusti yang menyuruh saya. Saya datang. Silahkan kamu jalan dulu. Mestinya Gusti tidak perlu datang sendiri kemari. Suruh saja Pekatik. Nanti saya yang ke sana. Nada, Nyai tidak mau kamu bawa temanmu. Sawer Gading sudah minggat, Nyai. Kami mau menginap di sini, Nyai Caparu. Hah? Di sini? Apa rumah Gusti terbakar? Tidak pantas seorang priagung tidur di gubuk rayot begini. Nyai, saya sedang ada tugas penting. Orang lain tidak boleh tahu bahwa saya berada di Majapahit. Tugas penting? Sama Nini? Namanya Nyai Paricara. Dia tabib hebat. Kalau encok Nyai kumat, bisa minta obat sama dia, ya? Ya. Tapi harus maklum loh Gusti. Di sini tidak punya kasur. Nyamuknya banyak. Ki Caparu di mana? Masih di sawah. Oh iya. Ternyata pilihan Kakang benar. Tempat ini cukup tersembunyi. Saya mau bikin wetang jahe dulu. Gusti pasti haus. Kemarin laporanmu begitu meyakinkan bahwa Cakradara membawa lari perempuan. Sekarang kamu bilang, menurut laporan anak buahmu, bawa kemari anak buahmu yang melapor itu. Ampun Gusti Dewi. Anak buah hamba itu ikut berperang ke Lumajang. Kalau ternyata laporanmu bohong, aku bisa menghukummu. Jangan salah, aku akan mengerahkan Telik Sandi untuk menyelidiki masalah ini. Ampun Gusti Dewi. Ampun. Buat apa hamba membohongi Gusti? Apa untungnya buat hamba? Orang suruhanku sudah ketemu Cakradara. Dan dia bersumpah tidak pernah membawa lari siapapun. Mungkin dia berbohong, Gusti. Atau kamu yang bohong. Tapi bisa jadi anak buah hamba salah lihat. Orang lain yang membawa lari putri Nyai Paricara disangka Pangeran Cakradara. Hamba mohon ampun. Kalau ternyata yang terjadi adalah kesalahan anak buah hamba. Pergi kamu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajah kamu di sekitar keputren ini. Ingat, aku bisa menggantungmu kalau mau. Pergi. Dinda tidur saja. Pintu jangan dipalang, supaya saya tidak mengganggu tidur Dinda. Hati-hati, Kakang. Kakak Meh, kakak yang memanggil saya. Kenapa tidak langsung ke rumah? Saya sudah menempati rumah Dharma Putra. Dengar, bicaramu jangan terlalu keras. Aku tidak mau kedatanganku di Majapahit ini ada yang tahu. Ada kejadian apa, Kakak Meh? Ayu Wandira diculik. Oh, ternyata berita itu benar. Penculiknya Cakradara. Sebenarnya tujuan penculik itu supaya semua orang mengira Cakradara yang menculiknya. Padahal yang melakukan orang lain. Saya yakin ini suruhan di Halayuda. Tapi Tuan Halayuda
sedang berperang ke Lumajang. Saya tahu. Saya dengar dari mulut penculiknya sendiri bahwa Ayu masih berada di Majapahit. Saya akan mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Ayu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak Mai telah berjasa kepada mendiang Gusti Prabu Jayawardana. Saya minta tolong padamu, cari tahu tentang Ayu. Kakak Mai menginap di mana? Beritamu kutunggu malam hari di tempat ini. Dan di siang hari, aku ada di sana, di batas kota sebelah selatan. Ada orang yang akan menunggumu. Baik, Kakak Mai. Paman, ditunggu baby Mesin di rumah itu. Terima kasih. Nah, Tanca, Ratanca. Masuk, Ratanca. terima kasih. ayo. Bagaimana Tanca? Ada berita tentang Ayu? Katakanlah. Ada yang melihat Ayu Andira di rumah Rayuyu. Memang, aku dengar dari mulut salah seorang anak buah Layuda tentang Rayuyu. Kakang, kita ke sana saja sekarang. Sebaiknya malam saja, Mei. Supaya tidak terlalu mencolok. Bahwa saya atau kamu yang melakukan. Saya sudah tidak sabar, Kakang. Kalian mau perempuan itu di jalan atau di mana terserah. Yang penting tidak boleh di rumahku. Aku tidak mau rumahku terkena sial. Baik, Gusti. Itu yang namanya Rayuyu. Yang lainnya? Mungkin orang sewaan. Mereka gemar menyewa pendekar supaya tangan mereka bersih dari noda darah. Kita ikuti mereka. Ayo. Ayo. Biung. Ayu. Apa yang mereka lakukan? Ayu mau dijadikan selir Gusti Prabu Jayanegara. Ayu menolak dan terus melawan. Untung saja biungmu cepat menemukan tempat penahananmu, Ayu. Paman, maafkan Ayu. Saya kira
Paman orang yang mau menangkap saya tadi. Minumlah dulu, Nduk, supaya tenang. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Mei. Kita sembunyikan dulu Ayu Wandira di gubukku di lereng Semeru. Itu pun kalau kamu masih tetap mau mencari orang yang menculik Ayu. Wajah penculik itu tidak akan pernah bisa saya lupakan. Sebelum ujung pedangku ini mencium darahnya. Saya akan suruh Kicaparu membeli kuda untuk Ayu Wandira. Dari lereng dekat gubuk ini, kita bisa melihat desa Ganding. Apakah tidak sebaiknya kita membantu Patih Nambi, Kakang? Kalau memang Kakang yakin, beliau tidak bersalah. Harus jangan terang-terangan. Mesin, kita selesaikan dulu urusan penculik Ayu Wandira. Urusan itu bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting, Ayu saat ini sudah selamat, Kakang. Dan ternyata tujuan penculikannya bukan untuk mencelakakan dia, tetapi sekedar alat untuk menjebak Pangeran Cakradara. Sebenarnya tujuan mereka yang paling utama, supaya Pangeran Cakradara tidak akan berani lagi datang ke Majapahit dan membatalkan pertunangannya dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Kenapa, Ayu? Sebaiknya jelaskan saja, Kakang. Ayu tidak tahu bahwa Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Gusti Dewi Tribuana Tunggadewi? Putri itu yang dulu merampas boneka Mandana milik saya. Iya, ternyata ingatanmu sangat kuat, Ayu. Kenapa semua yang saya cintai selalu mau dia miliki? Apa karena dia putri raja? Maka siapapun harus menyerah kepadanya. Mereka telah dipertunangkan waktu sama-sama masih kecil. Ayu, Ibu teringat ucapan kakekmu Maboyi. Kelahiran, jodoh dan nasib, juga kematian, sudah ditulis oleh Sang Pencipta, langit dan bumi, sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ikuti saja arus sungai ini, karena pada akhirnya kau akan sampai ke lautan. Pertahanan Lumajang di Desa Ganding sudah hancur. Mereka pasti akan terus merangsek ke Rabut Buhayabang. Dan selanjutnya ke Lumajang. Kelihatannya, Patih Nambi akan mengalami kesulitan besar, Kakang. Beliau tidak memiliki prajurit, meskipun memiliki banyak pejuang. Bagaimana rencana kita, Kakang? Tetap, Mei. Kita menunggu malam di hutan dekat Rabut Buhayabang sebelum bisa menemui Patih Nambi. Hutan ini sudah masuk daerah Rabut Buhayabang. Sebaiknya kita istirahat di sini. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Ada tembang tentang kehidupan,
manakala manusia dikendalikan Kakang, suara siapa itu? Saya kenal suara itu. yang benar jadi Sepertinya tidak jauh dari sini. jadi kebenaran. Semakin berkuasa, semakin edan. Mereka bahkan tidak mengerti tata kerama berperang. Orang mabuk selalu bingung. Wirot, Kamandano, ternyata doaku dikabulkan. Aku ingin sebelum bisa melihatmu. Wirot, siapa yang melakukan? Tentu saja musuh. Katakan siapa? Dalam perang, tidak ada nama, Kamandano. Yang ada hanya kawan atau musuh. Tidak sangka. Dulu saya selalu menangis setiap mendengar cerita tentang gugurnya Resi Bisma. Ternyata aku mengalaminya sendiri. Hampir sama. Kamu juga menunggu matahari berada di utara? Sakit, Wirot. Kau mau anak panah ini kucabuti? Gusti Nambi juga gugur di sini, Kamandano. Nanti akan kucari jenazahnya. Mau kau menolongku, Kamandano? Sudah seharian aku menahan sakit. Aku sudah tidak tahan, Kamandano. Ambilkan jimat panjang umurku di lepatan angkin. Terima kasih, Kamandano. Kakang, ada apa? Isi tembang yang dinyanyikan Wirot benar-benar mengandung peringatan yang sangat dalam tentang keserakahan manusia. Kalau keserakahan penguasa dibiarkan, maka tidak akan lama lagi Majapahit pasti akan runtuh. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Raja harus diselamatkan dari pengaruh Halayuda. Orang itu sangat berbahaya. Untuk kekuasaan yang diinginkannya, dia telah tega melakukan apa saja. Dulu Gusti Ranggalawe, serta Paman Lembu Sora, dan Gajah Biru telah dia fitnah. Sekarang Gusti Nambi. Besok-besok, entah siapa lagi yang akan dia jadikan korban. Saya tidak keberatan kalau Kakang harus pergi ke Majapahit. Bagaimana dengan niatmu untuk memberi pelajaran kepada penculik Ayuwandira? Masalah itu menjadi sangat sepele dibandingkan dengan niat Kakang untuk berjuang menyelamatkan sebuah negara. Mei, Bukankah kita berdua adalah sepasang pendekar penumpas kejahatan? Kakang Kamandanu.
Mei. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi Majapahit. Dewata telah membuktikan Bahwa mereka tetap melindungi negeri yang agung ini dari rongrongan penjahat dan pengkhianat. Nambi yang sangat saya hormati telah melakukan pengkhianatan. Tapi lewat tangan Paman Halayuda, Dewata telah memberikan hukuman yang setimpal. Sebagai penghargaan atas jasanya, saya, Wiralanda Gopala, sang Prabu penguasa Majapahit, mengangkat Paman Halayuda sebagai pengganti Nambi, bergelar Rakrian Mapati Halayuda. Sebentar lagi Bopo sama Bibi Mesin datang. Paman Kamandanu bilang pulangnya hari ini. Dia yang kasih tahu. Kamu aneh-aneh saja, Nada. Mana mungkin biawak bisa bicara? Dia bicara, tapi kakak tidak bisa mendengar karena omongannya tidak pakai suara. Bicaranya pakai apa? Pakai lidah dan matanya. Oh. Itu dia. Bopo. Nah. Wah, temanmu ganti lagi, Nada? Namanya Nyambe. Dia nurut, Bopo. Ketemu orangnya, Yung? Dengar Ayu, Biyung dan Paman Kamandanu akan kembali ke Majapahit karena negeri itu dalam keadaan bahaya. Terserah Ayu. Apa mau tetap tinggal di rumah paman di sini? Atau mau diantar ke Pasuruan 1? Biar sementara, Ayu tetap di sini sama Jambu Nada, Paman. Tapi ingat baik-baik pesanku. Kalian berdua tidak boleh kemana-mana. Nada yang menjaga kakak, Bibi. Teman Nada banyak sekali di sini, Bi. mereka sudah kumpul semua di perkemahan. Tampaknya kecewa, terutama Rapangsa dan Rawedeng. Ayo, kita cepat ke sana. Baik. Ya, ya. Paman? Kamu semakin gagah, Panji. Bagaimana rasanya berperang? Saya bingung, Paman. Jangan kau biarkan pikiranmu menjadi bercabang. Sebaiknya seorang prajurit yang sejati hanya mengikuti satu pikiran. Bela negara. Lainnya, biarkan menjadi urusan pimpinanmu. Benar kata Paman. Gusti Patinambi sebenarnya tidak memberontak.
Mereka sama sekali tidak siap berperang. Dari mana kamu tahu? Para Dharma Putra membicarakan soal ini. Mereka menuduh semua ini adalah rekayasa Patih Halayuda. Rupanya Halayuda akhirnya berhasil menjadi Mahapati. Sudah kuduga. Para Dharma Putra menyadari bahwa selama ini mereka hanya diperalat Gusti Patih Halayuda. Sebenarnya dari semula mereka sudah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Sekarang mereka pecah. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin Halayuda menyalahi janjinya kepada mereka. Kapan Paman sampai? Saya datang ke medan perang, diganding, dan rambut Buhayabang. Saya menguburkan jenazah Patinambi. Dan saya gembira tidak menemukan mayat kamu. Artinya kamu masih... Ada apa? Jangan keras-keras. Ada apa? Hamba melihat Rasemi dan Ralasem ke rumah Empu Wahana. Siapa saja di sana? Hamba melihat Empu Sasi, Empu Bango, dan juga Kamandanu menyambut kedatangan Ralasem dan Rasemi. Kamandanu ada di antara mereka. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Itu kenapa Rasemi tidak hadir di tempat ini. Apa tugas hamba selanjutnya? Ikuti Kamandanu. Apa dia kembali ke rumahnya? Baik, Gusti. Keadaan akan semakin gawat. Teman seperjuangan Gusti Patih Nambi sepertinya tidak terima mendengar kematian Patih Majapahit yang sangat berjasa itu dengan cara yang begitu kejam. Kakang, apakah mereka mau berontak? Mereka belum sampai ke sana. Mereka serba sulit. Karena kalau sampai melakukan pemberontakan, artinya harus melawan negara yang telah mereka bangun dengan darah dan keringat mereka sendiri. Siapa yang menyuruhmu? Ampun, Tuan. Saya disuruh, Tuan. Oleh siapa? Tempat kita sudah diketahui. Untuk sementara kita harus menyingkir. Pasti ada yang menyuruh mereka. Dia berhasil lolos ke perkampungan waktu saya kejar. Bagaimana dengan keselamatan Nyai Caparu dengan suaminya? Karena mereka bisa jadi sasaran, Kakang. Malam ini juga, mereka kita suruh pergi. Tidak apa-apa, Den. Yang penting Raden selamat. Kalau Ki Caparu tahu jalan menuju Pasuruan 1, itu akan lebih baik lagi. Tanya rumah Nyai Paricara. Nyai bilang saja kepada Paman Wali Kadep. Atau kepada si Jangir, pembantu saya, bahwa saya dan Kakang Kamandanu yang menyuruh kalian untuk tinggal sementara di rumah saya. Saya pernah ke sana, Den. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Kami akan mengawal kalian berdua. Sampai di sisi timur Gunung Penanggungan. Kalau kalian sudah siap, kita bisa segera berangkat. Sebenarnya kalau dari awal para pemimpin Majapahit bersikap tegas kepada dia Halayuda, mungkin kejadiannya tidak akan seruat ini, Kakang Kamandanu. Adat orang di tanah Jawa ini terlalu pakewu, sungkan. Kalau yang dihadapi kebetulan orang yang pernah berjasa di masa lalu. Padahal, semua orang tahu bahwa dia Halayuda, penyebar fitnah. Dan korbannya sudah banyak. Akhirnya orang tahu bahwa Ranggalawe diadu domba dengan Patih Nambi.
bahkan dengan Gusti Prabu sendiri. Tapi tetap saja ada rasa pakewuh untuk menindaknya. Apakah jasa dia Halayuda begitu besar kepada negara, sampai tidak ada orang yang berani menyentuh dia? Dia juga ikut perang melawan gelang-gelang. Dan juga tentara Tartar. Entah seberapa hebat perjuangannya. Tapi karena dia termasuk kerabat Kedaton, maka seolah-olah jasanya menjadi luar biasa. Aneh sekali. Kakak seperguruan saya, Jenderal Kausing, mendapat bintang jasa dari Kaisar Kubilai Khan karena jasanya kepada negara telah diakui oleh banyak teman sejawatnya. Kenyataannya demikian. Sebenarnya Gusti Prabu Jayawardana juga tidak pernah menganggap apa-apa kepada Halayuda. Buktinya Sang Prabu tidak pernah memberi jabatan penting apapun. Hanya sebagai tanda atau pegawai biasa. Kecuali menjelang akhir hidup Sang Prabu, dia diangkat sebagai penasihat Yuwaraja Jayanegara. Ketika dia berhasil memanggil Nini untuk menyembuhkan sakit. Sebenarnya saya hanya membantu Ratanca. Tapi karena Tanca bekerja pada Halayuda, maka saya pun dianggap sebagai pembantunya. Ya. Kamandanu, kamu harus membayar hutang nyawa keempat muridku yang kamu bantu. Kamandanu, kamu harus membayar hutang nyawa keempat muridku yang kamu bantai. Nanti dulu. Kita belum saling kenal. Dan kalau aku harus membayar nyawa, maafkan saja. Nyawaku cuma satu. Dan tidak akan pernah kubayarkan kepada siapapun. Roda muka tidak akan pernah bisa mengampuni kelancanganmu. Iya! Tahan nafas Kakang. Kelihatannya racun gunung api. Kakang, jangan diusap. Debu racun itu bisa masuk ke dalam kulit dan akan membusukkan daging. Kakang, kau kenal dia? Yang jelas orang itu suruhan Halayuda untuk membinasakan kita. Dia mengaku sebagai guru dari 4 orang yang mengintip kita di rumah Nyai Ceparu. Terima kasih, Ma. Tadi dia sebut namanya Kroda Muka. Umurnya seusia guru. Kalau tidak salah dia pendekar dari lereng Gunung Kelut atau Gunung Kamput. Dia bermusuhan dengan Guru Ranubaya? Saya kurang tahu. Mungkin pernah berseteru. Tapi kalau tidak salah perguruan itu punya sikap yang sama dengan sikap guru. Tidak setuju dengan rencana Pamalayu dari Prabu Kertanegara. Tapi sama-sama tetap setia kepada Singosari. Meskipun tidak ikut berperang melawan gelang-gelang. Tapi ilmu yang dimilikinya sangat jahat, Kakang. Hanya yang menggunakan racun untuk senjata. Agaknya kita akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh, Mesin.